Wah, Marvel ternyata benar-benar marah, teman-teman. Jadi begini, setelah Marvel ini berhasil terkontaminasi dengan fitnah-fitnah dan ya manipulatifnya Nadia, pada akhirnya ini membuat Marvel pun juga langsung terperangkap dan merasa kalau Nadia ini tuh memang benar. Sehingga semua ini tuh membuat Marvel hilang arah, emosi, dan teman-teman tahu yang paling parahnya Marvel ini tuh menyeret Rianti, teman-teman. Menyeret Rianti seakan-akan kalau Rianti ini tuh seperti, mohon maaf, kayak lagi nyeret kucing, nyeret binatang gitu loh, teman-teman. Wah, ini tuh bener-bener kayak diseret aja, kayak nggak inget umur, kayak nggak punya sopan santun gitu loh. Kita mengerti, Kenzo pun juga awalnya tuh mengerti, tapi apa yang Marvel lakuin tuh salah. Kalaupun mau marah nih misalnya, udah tanya dulu aja. Datang baik-baik, jangan tiba-tiba datang ke rumah orang nyeret Rianti yang lagi ada di dalam rumah membawa keluar. Ini kan bikin Kenzo pun juga marah, teman-teman. Makanya Kenzo pun juga ngamuk tuh. Marvel, lepasin ibu gua gitu loh. Lepasin nyokap gua gitu karena saking marahnya. Apalagi kan Marvel ini tuh melakukan semua ini tuh kayak bener-bener udah gelap mata aja, teman-teman. Dan jujur ya, ini tuh kita kayak ngelihat Marvel tuh kayak beda orang lain. Nah, inilah kenapa sesuatu hal yang kita takutkan akhirnya terjadi ketika Nadia terbukti sebagai ibu kandung Marvel. Inilah yang paling parah. Karena kedepannya nih, bukan cuma itu saja, Nadia kan bukan gak mungkin akan terus melakukan fitnah-fitnah yang nantinya bakal Marvel percayai. Akhirnya Marvel bakal jadi seperti ini. Yang Mimin takut nanti Marvel ini tuh malah jadi semakin jahat dan malah akan menjadi seperti Sandra. Tapi mudah-mudahan aja kecurigaan Mimin ini semua salah ya, teman-teman. Mudah-mudahan aja salah. Ya, Mimin masih berharap lah kalau Marvel tuh nggak seperti itu, dan Marvel pun juga bisa menjadi orang yang tetap seperti Marvel apa adanya dan tidak aneh-aneh. Yuk kita lanjut lagi. Nah, ya udah teman-teman, setelah pada akhirnya melihat bagaimana dengan seksama ya, kalau pada akhirnya ada kesalahpahaman yang begitu besar, akhirnya Rianti bingung kan, kamu nih apa Marvel? Tante nih salah apa? Tante udah menghajar hingga membuat mama saya babak belur, gitu loh. Terus pada akhirnya Rianti kan marah, teman-teman, karena Rianti merasa ini tuh apa ya? Nggak salah. Terus akhirnya Rianti bilang, oke, tante tunjukin deh CCTV di kafe. Dan kalau sampai tante ada mukul ibu kamu, tante nggak apa-apa bersalah. Tante cuma mendorong aja kok. Tante nggak sampai tega. Tante, come on lah Marvel. Tante ini nggak bisa berantem gitu loh. Dan sebenci-bencinya tante sama ibu kamu, tante masih menghargai. Tante cuma mempertanyakan kenapa ibu kamu nggak mau melunasi hutang yang 9M setelah kamu memberikan perjanjian tersebut. Setelah kamu membuat statement tersebut gitu loh. Itu saja. Wah, tapi Marvel karena udah keburu emosi, diseret, ditarik teman-teman tangannya Rianti ini gitu loh. Kita aja yang kadang kesal sama Rianti, tapi kan kalau ngelihat seperti ini kan kayak nggak sopan ya, anak muda kepada orang tua gitu loh. Sehingga akhirnya Kenzo pun menghajar Marvel dan akhirnya pun juga memisahkan. Terus akhirnya gini, tenang dulu kata Kenzo, tenang dulu. Kita cari kebenarannya. Kalau emang nyokap gue salah, kita bawa sama-sama ke kantor polisi kata Kenzo. Tapi jangan main hakim sendiri. Karena setahu gue nyokap nggak mungkin main tangan gitu loh. Tapi ini udah ada buktinya. Kan siapa tahu aja make up. Siapa tahu aja pura-pura. Nyokap lu aja itu tuh pernah menjadi angel. Angel Victoria, psikolog palsu. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau Nadia pun juga bisa berbuat hal yang sama. Tapi kan percuma ngejelasin sama orang yang lagi marahnya tuh lagi di atas kepala, ibaratnya lagi bener-bener marah banget, akan susah. Makanya kalau kita ngeladenin orang yang lagi marah tuh mending diemin aja. Cuekin lah kalau perlu karena akan percuma. Jadi bego sendiri nantinya. Ngabisin waktu doang, ngabisin energi aja. Ya udah akhirnya coba dipisahin juga sama Biipa, Pak Trimo dan Pak Yanto. Akhirnya Kenzo pun juga bilang, "Ya udah, Mah coba jelasin." Oke Kenzo, Mama jelasin. Tadi Mama ketemu sama Nadia di kafe. Kafe yang biasa Mama hangout aja sama teman-teman sosialita Mama. Di situ Mama sekali lagi cuman ingin mempertanyakan kenapa kok nggak dilunasin semua hutang-hutangnya gitu loh. Terus ya udah, akhirnya Rianti pun juga betul-betul kayak apa ya?
nggak tahu lagi mesti berbuat apa, nggak tahu lagi mesti gimana. Dan pada akhirnya udah, Rianti pun juga pada akhirnya mengatakan, kita sempat ada adu argumen, tapi nggak sampai pukul-pukulan nih, kita dorong-dorongan aja. Kalau kamu nggak percaya, ayo kita tunjukin CCTV cafe. Dan kalau emang mama salah, mama siap dilaporin ke kantor polisi. Nah, Kenzo kan pede teman-teman karena ngelihat Rianti yang gak setakut itu, dan melihat Rianti pun juga betul-betul setegar itu, sekuat itu, seberani itu gitu loh untuk mengajukan diri. Kalau gua salah, lapor polisi. Itu kan sebuah statement yang bagus gitu loh. Marvel akhirnya sini mulai agak ragu nih sama Nadia, tapi susah. Karena 70% isi kepalanya tuh mendukung Nadia, ya namanya juga anak kepada ibu ya. Jadi pada akhirnya tuh agak susah buat meredamnya. Kalau lu masih nyentuh ibu nyokap gua, lu aja yang gue hajar, kita berantem aja, kata Kenzo. Terus pada akhirnya ya udah, akhirnya sekarang gini, panggil nyokap lu, kita sama-sama datang ke kafe tersebut. Akhirnya ya udah, begitu datang ke kafe, akhirnya Rianti yang terburu-buru karena kesel kan teman-teman Sunnya tuh difitnah ini dan itu. Akhirnya ya udah, Rianti pun juga pada akhirnya datang ke kafe dan minta CCTV kafe untuk memperlihatkan bukti kalau Rianti sama sekali nggak mukul. Dan untungnya tuh ada CCTV-nya teman-teman. Dan di CCTV tersebut ya udah pada akhirnya nggak ada yang terjadi, nggak ada yang bisa difitnah juga, karena memang nggak ada bonyok-bonyokan. Bahkan ada pengunjung kafe salah satunya sama juga satpam kafe dan juga orang yang kerja di kafe tersebut tuh ngasih statement juga, enggak kok ibu ini nggak pukul kok, cuma dorong-dorongan aja, dan kita pun juga misahin. Lagian kalau dorong gitu sampai babak belur sih kayaknya nggak mungkin deh mas, ini pasti pura-pura gitu loh. Terus ya udah pada akhirnya ini bikin Marvel pun juga mulai percaya, tapi masih emosi teman-teman, karena ya mau gimana pun kan susah ya kalau lagi emosi seperti ini, kalau lagi kalau lagi betul-betul marah tuh susah dikendalikan. Nah sehingga ya Marvel pun juga jadinya seperti ini kan, dan ini tuh benar-benar bikin emosi banget dan bikin kesal banget. Kasian lah karena kasian di Marvelnya sih, karena Nadia itu nggak jelas gitu loh, malah merusak keuangan Marvel, malah bikin Marvel kehilangan jati dirinya, dan Marvel tuh jadi bener-bener marah-marahnya tuh kebangetan banget teman-teman, sampai nyeret-nyeret Rianti kan nggak sopan ya maksudnya gitu loh. Nah inilah akhirnya coba diberesin sama Kenzo, dan untungnya ada bukti tersebut. Nah setelah melihat bukti tersebut kan Marvel jadi percaya nih. Terus akhirnya Rianti marah balik, saya bakal tuntut mama kamu ke kantor polisi. Jadi malah Marvel yang sekarang takut, karena kan mau gimana pun juga Rianti nggak terbukti salah, dan Nadia pun juga akhirnya kaget karena ketahuan make up gitu loh. Dan inilah yang pada akhirnya bikin bikin semuanya pun juga berubah, dan pada akhirnya pun juga Marvel percaya sama Rianti. Tapi tentu aja Nadia masih dengan drama-dramanya teman-teman, dan itu benar-benar bikin kesal. Jadi ya udah, nanti kita akan bahas lagi, tapi yang jelas untuk saat ini cukup dulu. Nanti di video-video berikutnya Mimin akan bahas langkah apa lagi yang bakal Marvel lakukan kepada ibu kandungnya tersebut. Ya mudah-mudahan aja Marvel berani tegas dan juga berani untuk bisa melawan ibu kandungnya, karena betul-betul ngaco banget kelakuannya. Error lah ya. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.